Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Ozi. Mudah-mudahan channel ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu secara istilah atau terminologi ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau esensi, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab Tafsir Aisar at-Tafasir dijelaskan bahwa al-ilmu sabilul khasyati faman la ilma lahu billah wala khasyata lahu innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang artinya ilmu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi orang yang mempunyai ilmu senantiasa harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak takut kepada Allah maka pasti dia orang yang tidak berilmu. Ini adalah hadis tentang menuntut ilmu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang tua, tidak yang muda, tidak yang mempunyai jabatan atau yang tidak mempunyai jabatan, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Ada 3 hukum menuntut ilmu. Ada ilmu yang wajib dipelajari, ada yang ilmu yang haram dipelajari. Ilmu yang wajib, yang fardu ain. Fardu ain artinya semua umat Islam wajib mempelajarinya, setiap individu tanpa terkecuali. Itu namanya fardu ain. Apa ilmu yang wajib dipelajari? Yaitu ilmu agama. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, semuanya wajib kita pelajari. Kemudian yang kedua, ilmu yang dipelajari hukumnya fardu kifayah, yaitu ilmu pengetahuan umum. Fardu kifayah artinya tidak wajib untuk ahli. Untuk menjadi ahli itu tidak wajib. Apabila sebagian orang di antara kita sudah ada yang mumpuni, sudah ada yang ahli di bidang ilmu tersebut, maka kewajiban kita gugur untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu adalah ilmu pengetahuan umum. Seperti ilmu matematika misalnya. Apabila sebagian di antara kita sudah ada yang ahli dalam bidang matematika, maka kita tidak wajib lagi mempelajari ilmu matematika. Kemudian seperti ilmu kedokteran. Apabila sebagian dari kita sudah ada yang ahli dalam bidang kedokteran, maka kita gugur kewajibannya untuk mempelajari ilmu tentang kedokteran. Kemudian hukum yang ketiga yaitu haram. Ilmu yang dipelajari maka kita mendapatkan dosa, yaitu ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, dan lain sebagainya. Itu hukumnya haram. Kemudian hukum menuntut ilmu. Yang pertama fardu kifayah. Fardu kifayah, hukum menuntut ilmu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan umat lain, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu perdagangan, ilmu matematika, serta ilmu-ilmu lainnya. Kemudian yang kedua fardu ain, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi apapun, seperti ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid,
dan ilmu mengenal sifat-sifatnya Allah, ilmu tentang tata cara beribadah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Itu hukumnya wajib, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tidaklah sama derajatnya dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk berilmu lebih banyak daripada orang lain, supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang. Subhanallah, betapa agungnya orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang jihad di jalan Allah itu sama seperti orang yang menuntut ilmu, pahalanya atau kualitasnya. Sampai orang tersebut pulang, ia dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu yang lain. An Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, dari Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah balasan bagi orang yang berilmu. Tidak ada balasan yang lebih baik kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Maka di dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak mau menuntut ilmu, maka ia akan susah menuju surga, mudah menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita lebih giat lagi dalam mencari ilmu, supaya Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Sejak kita lahir sampai kita masuk kubur pun, kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita diwajibkan bukan sejak balik, bukan diwajibkan menuntut ilmu sejak dewasa, akan tetapi kita diwajibkan menuntut ilmu mulai dari buayan, mulai dari ayunan, mulai dari kita bayi sampai ke dalam liang lahat. Walaupun kita sudah lulus S1, sudah lulus S2, bahkan sudah lulus S3, tetap kita berkewajiban menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bukan hanya di sekolah, menuntut ilmu bukan hanya di pondok pesantren, menuntut ilmu bukan hanya di madrasah, tapi dimanapun tempat kita bisa mencari ilmu.
apapun yang terjadi dalam diri kita bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita manusia untuk senantiasa mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian keutamaan lainnya dari ilmu adalah dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka ia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Apabila kita ingin dunia seperti jabatan, kita ingin rumah mewah, kita ingin mobil mewah, juga harus dengan ilmu. Ilmu supaya kita bisa mendapatkan uang banyak, supaya kita jabatannya tinggi, harus dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan akhirat, ingin kehidupan enak di surga, ingin di akhiratnya tidak disiksa, ingin masuk surga lebih cepat, maka itu pun juga harus dengan ilmu. Caranya yaitu dengan rajin beribadah, rajin sholat dan lain sebagainya. Dan apabila kamu menginginkan keduanya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu dunia maupun di akhirat, supaya kita mendapatkan kedua-duanya. Mendapatkan dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kemudian keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ada 6. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan beberapa orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Orang yang mempunyai ilmu, pahalanya besar. Bagaimana tidak? Setiap ia ibadah harus didasari dengan ilmu. Ibadahnya orang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu itu pahalanya beda. Kemudian yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Apabila kita mensedekahkan ilmu, itu lebih utama daripada kita sedekah dengan materi, sedekah dengan uang. Kemudian apabila kita memberikan ilmu kepada orang lain, lalu orang lain tersebut mengamalkan ilmunya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kita ajari mengajari ilmu lagi kepada anak-anaknya, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sedekah yang paling utama adalah dengan ilmu. Kemudian yang keempat, ilmu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Artinya orang yang ahli ilmu itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Ibadah apabila tidak didasari dengan ilmu, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti puasa, apabila puasanya tidak didasari ilmu, ia tidak akan mendapat pahala apapun, kecuali yang ia dapat adalah lapar dan haus. Kemudian yang kelima, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Apakah ada di antara kita yang mampu sholat 1000 rakaat dalam satu malam? Tentu tidak ada. Maka menuntut ilmu lah, itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kemudian yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini sudah
tidak terjadi peperangan, maka sulit sekali memperoleh pahala berperang. Maka supaya kita mendapatkan pahala berperang, kita mudah caranya, yaitu dengan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat menuntut ilmu menurut Imam Ghazali itu ada 6. Yang pertama, cerdas. Orang yang bodoh menuntut ilmu tidak akan masuk ilmunya, maka ia harus menjadi cerdas dahulu. Caranya bagaimana supaya cerdas? Harus rajin belajar. Maka dengan kita menjadi cerdas, ilmu tersebut akan masuk. Kemudian yang kedua, syaratnya yaitu harus cinta untuk menghasilkan ilmu. Apabila tidak cinta, maka ia tidak semangat dalam mencari ilmu. Apabila tidak semangat mencari ilmu, maka ia tidak akan memperoleh ilmu sedikit pun, karena ia bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, bekal biaya. Menuntut ilmu harus dengan bekal biaya, seperti untuk transport kendaraan menuju tempat mencari ilmu tersebut. Kemudian ilmu itu tidak gratis, untuk membayar guru yang memberikan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sabar. Seorang penuntut ilmu harus mempunyai sifat sabar. Apabila ilmu tersebut belum kita kuasai, maka terus berusaha. Apabila belum kita kuasai lagi, berusaha lagi sekuat tenaga kita sampai ilmu tersebut kita dapatkan, sampai ilmu tersebut kita kuasai. Kemudian syarat yang kelima yaitu mematuhi petunjuk guru. Apabila guru mengatakan apapun, kita patuhi, kita laksanakan, karena guru adalah orang yang sangat berjasa memberikan ilmu kepada kita. Apabila kita tidak menuruti petunjuk guru, maka kita akan tersesat, kita akan kehilangan arah, kita akan menjadi manusia yang bodoh, manusia yang jahil. Kemudian yang keenam, syarat menuntut ilmu yaitu masa yang lama atau waktu yang lama. Tidak bisa ilmu kita didapat dengan cara yang instan, harus dengan masa yang lama, karena ilmu bukan cuma 1-2, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, ilmunya Allah sangat banyak, maka kita harus korban waktu, korban tenaga. Kemudian macam-macam ilmu agama yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mengajari tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengenal Allah. Bagaimana kita akan mengenal Allah apabila kita tidak mempelajari ilmu tauhid? Tokoh dalam ilmu tauhid yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini adalah tokoh tauhid, ilmu agama, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang ibadah atau syariat Islam. Tokohnya yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang mempelajari tentang akhlak atau kebersihan jiwa. Supaya kita menjadi manusia yang berakhlak, supaya kita menjadi manusia yang bersih jiwanya, maka kita harus belajar ilmu tasawuf. Tokohnya yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Ruslan. Kemudian yang keempat adalah ilmu hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifatnya Rasulullah, ilmu yang mempelajari tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu hadis. Tokohnya yaitu Imam Bukhari, Imam Hurairah, Abu Hurairah, dan Imam Muslim. Ini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Mudah-mudahan kita tambah semangat dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.